Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobatku muda, dan sobat-sobatku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, pada pekan biasa ke-31 tepatnya pada hari Senin ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merefleksikan bersama, kita merenungkan sahabatku dari Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai dengan 14. Sahabatku yang terkasih, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobatku muda dan sahabat-sahabatku, ada banyak nasihat tentang bagaimana mempertahankan hidup bersama, baik dalam perkawinan, keluarga, paroki, maupun masyarakat kita, sahabatku yang terkasih. Agar persatuan demikian tetap terjaga, maka Kristus menasihati kita untuk tetap rendah hati terhadap satu dengan yang lain, sahabatku. Kerendahan hati sungguh memungkinkan kita untuk melihat diri kita dalam kondisi yang benar sebagai makhluk Tuhan, dan untuk melihat sesama sebagai makhluk yang sama-sama layak dihormati, sahabatku. Kita bertengkar, bahkan berkelahi, dan akhirnya terpecah belah, sahabatku, karena kita lebih mementingkan pendapat dan kepentingan kita daripada keprihatinan dan kebaikan bersama, sahabatku. Banyak hubungan yang retak, sahabatku, dapat diperbaiki karena ada satu pihak yang berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Sahabatku, apakah pihak itu adalah kita? Jawabannya ada di dalam hati, sahabatku. Sungguh sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobatku muda, Kristus tidak hanya mengajak kita untuk rendah hati terhadap sesama, sahabatku, tetapi juga menjadi sesama bagi mereka yang rendah, sahabatku. Tidak hanya memberi bantuan kepada orang yang miskin, menolong yang menderita, atau memperjuangkan hak mereka yang tersingkirkan, tetapi kita perlu melangkah lebih jauh lagi, yaitu mengundang mereka untuk ambil bagian dalam kelompok dan hidup kita, sahabatku yang terkasih. Ini tentunya membutuhkan kerendahan hati untuk menyesuaikan diri terhadap yang lain, sahabatku. Kita berbuat demikian untuk mengantisipasi kebahagiaan perjamuan surgawi, di mana kita yang tidak layak juga diundang oleh Tuhan.
Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, semoga kami boleh ambil bagian dalam perjamuan-Mu di sorga ketika perziaran hidup kami di dunia ini telah berakhir. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, menimba lebih dalam, kita merefleksikan bersama sahabatku. Semoga dengan renungan yang singkat ini menjadikan pribadi-pribadi kita semakin dewasa dan bijaksana. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.